Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih. Untuk kali ini kita akan membahas tentang wakalah, doman, sulhu, dan kafalah. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita awali dengan membahas tentang wakalah terlebih dahulu. Wakalah itu artinya adalah atau definisinya adalah penyerahan. Seperti wakaltu amri illallah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Dan dapat pula perlindungan, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Nah, menurut istilah, wakalah itu adalah mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkannya selama batas waktu yang ditentukan. Jadi di sini ada permintaan ya dari seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu urusan yang bisa diwakili. Nah, bagaimana hukumnya melakukan wakalah? Hukumnya adalah mubah. Ya, hukumnya adalah mubah atau boleh. Tetapi bisa menjadi haram apabila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau pekerjaan yang dilarang oleh agama. Nah, wakalah biasanya dilakukan dalam hal muamalah. Dalam keadaan tertentu bisa dilakukan dalam hal ubudiyah, seperti haji, mewakilkan seseorang untuk membayarkan zakat kita dan menyembelih hewan kurban ya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya bagaimana agar wakalah ini bisa sah ya secara hukum. Oleh karena itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun yang pertama adalah ada orang yang mewakilkan pekerjaan atau orang yang mewakilkan ini disebut dengan mewakil. Syaratnya ia mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut atau terhadap pekerjaan yang diwakilkan. Ya, tentu saja di samping ini dia memenuhi syarat lain seperti baligh, berakal sehat gitu ya. Yang kedua, orang yang menjadi wakil atau orang yang diberi kuasa syaratnya baligh dan berakal sehat. Apabila dia adalah orang yang gila, orang yang tidak memenuhi syaratnya untuk bisa mengerjakan pekerjaan seperti tidak memiliki kemampuan gitu ya, lemah akalnya, atau anak kecil yang belum memayis, maka penunjukannya sebagai wakil tidak sah. Nah, adapun anak kecil yang telah memayis, penunjukannya sebagai wakil adalah sah. Menurut para ulama mazhab Hanafi, karena dia sama seperti orang dewasa dalam memahami perkara-perkara dunia. Baik, syarat yang dan rukun yang ketiga adalah bahwa urusan yang diwakilkan atau muwakkal fi, syaratnya harus jelas dan dapat diwakilkan. Pekerjaan ini bisa diwakilkan ya, dan diketahui oleh wakilnya. Dan rukun yang keempat adalah harus ada akad atau ijab qabul. Nah, kalau tidak ada akad, tidak ada ijab qabul, maka tidak bisa disahkan wakalah ini, ya, tidak bisa diterima atau batal. Nah, syaratnya ijab dan qabul ini dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Lalu syarat dari pekerjaan atau muwakkal fih yang dapat diwakilkan itu tadi sudah disinggung ya, bahwa pekerjaan tersebut diperbolehkan oleh agama, bukan pekerjaan yang dilarang, bukan pekerjaan yang diharamkan seperti mencuri, merampok ya, menipu dan sebagainya. Dan pekerjaan tersebut memang milik orang yang mewakilkan. Nah, ya benar-benar milik dia gitu ya. Lalu yang ketiga, pekerjaan ini atau pekerjaan tersebut yang diwakilkan tersebut itu bisa dipahami oleh orang yang menerima perwakilan atau orang yang diberi kuasa ya.
dia tahu dan paham, atau setidaknya ketidaktahuannya itu tidak melampaui batas gitu ya, kecuali apabila mewakil tadi ya itu tidak membatasi perwakilan, kecuali seperti itu. Misalnya dia berkata, belilah untukku apa saja yang kamu kehendaki. Nah, diisyaratkan juga agar muwakkal fihi ini bisa diwakilkan gitu. Jadi dia serahkan urusan itu sepenuhnya gitu, tidak ada pembatasan dengan kata-kata atau kalimat tadi ya. Contohnya yang tadi, belilah untukku apa saja yang kamu kehendaki. Nah, ini berlaku pada semua akad yang boleh diadakan sendiri oleh seseorang seperti penjualan, pembelian, penyewaan, penetapan utang, dan harta benda, ya, penyelesaian sengketa, penuntutan hak, perdamaian, dan permintaan seperti sub'ah, hibah, sedekah, dan sebagainya, ya. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, Abu Hurairah ini pernah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memiliki utang seekor unta dengan umur tertentu kepada seorang laki-laki. Nah, ketika laki-laki itu datang untuk menagihnya kepada Rasulullah, beliau berkata kepada para sahabat, berilah dia. Mereka pun mencari unta yang seumuran dengan unta yang tadi hutang Rasul kepada laki-laki itu. Tetapi mereka tidak menemukan selain unta yang lebih tua. Beliau pun berkata, berikanlah kepadanya. Dan laki-laki itu berkata, engkau telah membayar hutangmu dengan sempurna. Semoga Allah memberimu pahala dengan sempurna. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar. Nah, ini tentang syarat pekerjaan muwakkal fihi ya yang dapat diwakilkan. Lalu, kapan berhentinya akad wakal ini? Jadi ini bisa berakhir ya pekerjaan wakalah ini apabila yang pertama salah satu pihak meninggal dunia. Ya, bila salah satu pihak meninggal dunia atau ini karena kematian atau kegilaan salah satu dari dua orang yang berakad. Jadi salah satunya gila. Nah, di antara syarat-syarat perwakilan adalah kehidupan kan dan keberadaan akal yang sehat gitu. Kalau tiba-tiba gila ya maka berakhirlah pekerjaan ini. Apabila terjadi kematian atau kegilaan, maka perwakilan telah kehilangan sesuatu yang menentukan kesahannya. Kemudian, adanya pemutusan yang dilakukan oleh orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Kemudian, orang yang mewakilkan keluar dari status kepemilikannya, ya. Jadi dia tidak punya hak, tidak punya wewenang lagi. Nah, itu adalah sebab-sebab berhentinya akad wakalah. Jadi berakhirnya wakalah bisa disebabkan oleh salah satu ini. Lalu, kenapa wakalah ini bolehkan? Hukumnya adalah mubah. Tentu ada hikmahnya, ada manfaatnya yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Tentu saja yang pertama, bahwa dengan wakalah dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Sebab kita semua tahu ya, tidak semua orang mempunyai kemampuan yang dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini memupuk jiwa saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Dan yang ketiga, timbulnya rasa saling mempercayai ya di antara kita sesama manusia dan kita juga saling menjaga amanah tersebut. Nah, demikianlah hikmah dari wakalah. Apa-apa yang sudah dibahas tentang wakalah ini mudah-mudahan bisa anak-anak pahami dengan baik ya. Dan selanjutnya kita bahas yaitu tentang as-sulh atau sulhu. Sulh atau sulhu ini artinya damai. Ya, menurut bahasa itu definisi daripada as-sulh. Sedangkan menurut istilah artinya adalah perjanjian perdamaian antara dua orang atau dua pihak yang berselisih. Ya, jadi
perdamaian, itu artinya berarti penghentian konflik. Nah, di dalam syariat, perdamaian ini adalah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa. Nah, masing-masing dari dua orang yang berakad ini dinamakan musalih atau orang yang berdamai. Sedangkan hal yang disengketakan itu dengan musalah anhu. Sesuatu yang dibayarkan oleh orang salah satu dari keduanya kepada musuhnya demi menghentikan persengketaan ini dinamakan musalah alaih. Ya. Nah, sulh ini dapat pula diartikan sebagai perjanjian untuk menghilangkan dendam, ya, persengketaan, perselisihan, percekcokan, atau permusuhan demi memperbaiki hubungan yang kembali menjadi baik. Nah, inilah sulh atau sulhu. Bagaimana hukumnya melakukan sulhu ini? Hukumnya adalah tentu saja adalah wajib, ya, bagi kita semua, karena menciptakan perdamaian itu adalah hal yang diwajibkan di dalam Islam. Nah, ini didasarkan kepada Quran surah Al-Hujurat, umpamanya di ayat 9 sampai 10, ya, dijelaskan bagaimana bahwa perdamaian itu adalah sangat penting. Dan An-Nisa ayat 128. Di dalam Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 ini dijelaskan, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Selanjutnya di ayat 10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Selanjutnya di dalam As-Sunnah Amr bin Auf meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perdamaian itu dibolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan Umar radhiyallahu anhu juga berkata, kembalikanlah orang-orang yang bersengketa sampai mereka berdamai. Sesungguhnya sisa pengadilan itu meninggalkan dendam di antara mereka. Nah, kaum muslimin telah menyepakati disyariatkannya perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Lalu apa yang menjadi syarat untuk melakukan sulhu? Ya, syaratnya bahwa masalah-masalah yang didamaikan itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi tidak menabrak ajaran Islam, ya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan jika dipandang perlu, dengan menghadirkan pihak ketiga. Nah, ini menjadi dasar hukumnya, ya, boleh menghadirkan pihak ketiga untuk melakukan perdamaian ini ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 35. Macam-macam daripada sulhu ditinjau dari orang yang berdamai ini terbagi beberapa macam, ya. Yang pertama ada perdamaian antar sesama muslim. Jadi dengan kita sesama umat Islam. Yang kedua ada perdamaian antara sesama muslim dengan non-muslim. Dan ada perdamaian antara sesama pemimpin dengan kaum bughat atau pemberontak,
ya, dan perdamaian antar suami dan istri. Kemudian perdamaian dalam urusan muamalah. Nah, ini macam-macam perdamaian ya, ditinjau atau dilihat dari orang yang berdamai. Nah, kenapa perdamaian ini penting? Perlu sekali, yaitu karena yang pertama, perdamaian dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Bila mungkin tanpa campur tangan pihak lain, ya bila mungkin. Tapi kalau memang membutuhkan ada pihak ketiga ya yang harus dihadirkan, maka itu tidak apa-apa selama dia memenuhi syarat. Yang kedua, sulhu ini dapat meningkatkan rasa ukhuwah sesama manusia dan dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka, dan perselisihan di antara sesama. Hikmah yang berikutnya yaitu menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan, karena kita adalah makhluk yang memiliki peradaban ya. Kita adalah makhluk yang bermartabat sebagaimana di dalam Al-Hujurat ayat 9, serta mewujudkan kebahagiaan hidup baik secara individu maupun kehidupan kita sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah hikmah daripada sulh atau as-sulh ya. Nah, tentang bagaimana melaksanakan daripada al-sulh tadi ya, perhatikan kembali syarat-syaratnya ya, bahwa syarat orang yang berdamai adalah diisyaratkan termasuk orang yang sedekahnya sah. Nah, apabila orang yang berdamai termasuk orang yang sedekahnya tidak sah, ya seperti syarat yang bersedekah seperti orang, yaitu syaratnya orang tidak gila, tidak kehilangan akal sehat, bukan mumayyiz, bukan anak kecil, tetapi dia sudah dewasa dan mengerti ya apa yang dikerjakan, apa yang dilaksanakan, dan sudah mengerti konsekuensi hukum gitu ya. Nah, kemudian syarat-syarat lain yang itu mengesahkan dari suatu pekerjaan, diantara seperti sedekah. Nah, sebab ya kompensasi daripada perdamaian ini ya seperti ini ya, ini harus dilaksanakan seperti perdamaian anak kecil yang telah mumayyiz. Ya, wali anak yatim dan pengawas wakaf adalah sah apabila di dalamnya terdapat manfaat bagi si anak kecil yang telah mumayyiz, si anak yatim atau wakaf. Misalnya, ada orang yang berutang kepada anak yatim, tetapi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan hutang tersebut. Lalu, wali dari anak yatim tersebut berdamai dengan orang yang berhutang itu dengan mengambil sebagian dari hutangnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Nah, ini syarat orang yang berdamai ya. Lalu syarat kompensasi perdamaian, bahwa kompensasi atau konsekuensi dari perdamaian itu bisa berbentuk harta yang memiliki nilai dan bisa diserah terimakan atau berbentuk manfaat. Lalu kompensasi yang diketahui dengan pengetahuan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan yang melampaui batas dan dapat pula mengakibatkan persengketaan apabila ia membutuhkan penyerahterimaan. Nah, tentang ini ya, para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila kompensasi tidak membutuhkan penyerahterimaan, pengetahuan tentangnya tidak disyaratkan. Misalnya, masing-masing dari dua orang laki-laki mengklaim bahwa dia memiliki sesuatu pada rekannya, lalu keduanya berdamai dengan menjadikan hak masing-masing dari keduanya sebagai kompensasi atas hak yang lain. Nah, ini ada Ummu Salamah radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa ada dua orang laki-laki yang mengajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam persengketaan tentang warisan di antara keduanya yang telah lama berlalu tanpa ada bukti di antara keduanya. Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian mengajukan persengketaan kepada Rasulullah. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia.
Barangkali sebagian dari kalian lebih fasih dalam mengungkapkan argumentasinya daripada yang lain. Sesungguhnya aku memberikan keputusan di antara kalian sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena itu, barang siapa yang aku tetapkan baginya sebagian dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya. Sesungguhnya aku memotongkan baginya sepotong dari api neraka yang akan dibawanya dalam bentuk besi pengorek api pada lehernya di hari kiamat. Nah, mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kedua laki-laki itu pun menangis. Masing-masing dari keduanya berkata kepada yang lain, "Hakku untuk saudaraku." Nah, lalu Rasulullah pun bersabda kembali, "Karena kalian telah mengatakan ini, pergilah, lalu berbagilah, lalu carilah kebenaran, lalu berundinglah, lalu hendaklah masing-masing dari kalian memaafkan rekannya." Nah, jadi ada satu kompensasi di mana segala sesuatu itu ya harus jelas gitu ya. Di dalamnya itu ada kompensasi yang harus diserah terimakan, baik itu harta ataukah itu manfaat. Nah, demikian anak-anak tentang sul atau asul. Jadi hukumnya adalah wajib bagi kita untuk menciptakan dan mewujudkan perdamaian. Selanjutnya materi kita adalah tentang doman. Apa itu doman? Ya, doman itu adalah suatu ikrar atau lafal yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan utang seseorang. Nah, melakukan doman ini hukumnya adalah mubah ya dalam Islam, selama ini tidak menyangkut kewajiban yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar hukum tentang pelaksanaan doman tersebut ya, sehingga hukumnya adalah mubah atau boleh, didasarkan pada Quran surah Yusuf ayat 72. Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Jadi di Quran surah Yusuf ayat 72 ini terdapat kata doman, yaitu menjamin. Jadi pelaksanaan doman ini hukumnya adalah mubah atau boleh dilaksanakan. Rukun melaksanakan doman. Jadi ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dan ini merupakan rukun daripada doman. Bila salah satu rukun ini tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka doman ini tidak bisa dinyatakan sah atau ini batal hukumnya. Yang pertama rukunnya adalah ada penjamin yang disebut dengan damin. Terus yang kedua ada orang yang dijamin hutangnya yang disebut dengan madmun alaih. Dan yang ketiga ada penagih yang mendapatkan jaminan tersebut. Yang ini yang disebut dengan madmun lahu. Dan yang keempat yaitu harus ada ikrar atau lafaz ya dari masing-masing orang-orang tersebut. Ya, dari penjamin, dari orang yang dijamin dan orang yang mendapatkan jaminan tersebut. Nah, ini adalah rukun daripada doman. Kemudian syarat dari masing-masing rukun ini. Rukun yaitu pertama adalah penjamin. Syaratnya adalah bahwa penjamin ini sudah baligh ya, berakal sehat dan dilakukan atas kemauannya sendiri. Dan orang tersebut ya yang menjamin ini secara hukum itu diperbolehkan membelanjakan hartanya dan dia mengetahui besaran jumlah atau kadar hutang yang akan dia jamin. Nah, ini sangat penting sekali supaya tidak terjadinya perselisihan nantinya. Ya, kalau hutangnya umpama yang dijamin itu adalah umpamanya 1 juta, maka itu harus diketahui dulu apakah betul, dipastikan betul ya
jumlahnya ini, apakah benar 1 juta. Nah, jadi harus diketahui dengan pasti tentang jumlah dan kadar hutang yang akan dijamin. Nah, untuk yang dijamin syaratnya ya, di samping yang dijamin ini memenuhi syarat-syarat yang sangat ini vital, yaitu ya mereka yang melakukan hutang piutang tentulah seorang yang sudah balik ya, berakal sehat ya. Jadi melakukan hutang piutang ini ya tidak diterima kalau itu dilakukan oleh anak kecil ya, atau orang yang akalnya terganggu atau bisa dikatakan tidak berakal sehat. Dan orang tersebut yang dijamin ini secara hukum itu diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya. Artinya secara hukum dia dibenarkan untuk menjalankan beberapa bentuk mungkin pekerjaan yang itu ada konsekuensi hukum, termasuk membelanjakan hartanya. Kemudian syarat dari penagih ya, orang yang mendapatkan jaminan tersebut, yaitu syaratnya harus diketahui keberadaannya oleh si penjamin tersebut, di mana dia berada, karena si penjamin akan membayarkan hutang tersebut kepadanya ya. Selanjutnya syarat harta yang dijamin. Nah, syarat harta yang dijamin itu yang pertama adalah harus diketahui tadi jumlahnya, ukurannya, kadarnya, keadaannya ya, dan waktu jatuh tempo pembayarannya tersebut. Dan yang terakhir syarat pada lafaz atau ikrar. Nah, syarat pada lafaz atau ikrar ini harus dimengerti, yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang atau jaminan tersebut. Artinya harus menggunakan bahasa ya yang masing-masing pihak itu memahami, mengerti bahasa yang digunakan, dan yang tidak ada perbedaan makna ya dari apa yang dilafazkan. Jadi sama-sama mengerti tentang bahasa yang digunakan dalam menggerakkan atau melafazkan doman tersebut. Nah, kenapa doman ini hukumnya adalah boleh ya, dibolehkan? Tentu saja ada hikmahnya. Hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan doman ini yang pertama memunculkan rasa aman dari peminjam ya, memunculkan rasa lega juga dan tenang dari yang memberi hutang. Dan penjamin akan mendapatkan pahala dari Allah karena sudah melakukan kebaikan. Ya, karena sudah melakukan kebaikan, yaitu menolong sesama ya yang di saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Jadi di sini terbentuknya sikap tolong-menolong dan persaudaraan. Nah, ini adalah hikmah daripada dilaksanakannya doman tersebut. Baik, selanjutnya bahasan kita yang terakhir adalah tentang kafalah. Nah, kafalah ini memiliki banyak kemiripan atau kesamaan dengan doman. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama-sama tentang kafalah tersebut. Kafalah ya ini menurut bahasa atau secara etimologi itu artinya menanggung. Dan definisinya menurut istilah adalah orang yang diperbolehkan bertindak atau berfungsi menunaikan hak pengadilan. Nah, dari definisi ini mari kita lanjutkan bagaimana hukum melakukan kafalah ya. Hukum melakukan kafalah ini adalah mubah atau boleh. Tetapi jika orang yang ditanggung itu tidak ada atau hilang, maka kafil bertanggung jawab dan tidak bisa melepaskan dari kafalah tersebut kecuali dengan pemenuhan hutangnya. Nah, ini konsekuensinya ya daripada apa yang dilakukan oleh kafil atau si penjamin.
Nah, dasar hukum dibolehkannya kafalah ini ya, bahwa penjaminan disyariatkannya kafalah berdasarkan pada Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma, yaitu Surah Yusuf ayat 66. Nah, di dalam Surah Yusuf ayat 66 ini dijelaskan ya, dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. Nah, selanjutnya ya, di dalam surah Yusuf ini, ayat yang mulia ini menunjukkan adanya syariat tentang pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Yakub dengan badan mereka. Nah, ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama tidak ada syariat kita yang menyelisihi syariat orang sebelum kita tersebut. Nah, kemudian di dalam Quran surah Yusuf ayat 72, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa di sini bermakna penjamin ya, sehingga ini menunjukkan bolehnya kafalah. Oleh karena itu Ibnu Katsir berkata bahwa ini termasuk dalam kafalah. Lalu di dalam As-Sunnah, Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, penjamin itu bertanggung jawab. Nah, ini dari Salamah bin Al-Akhwa radhiyallahu anhu, beliau berkata di sini untuk lebih lengkapnya ya, kami duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba dibawakan jenazah seraya berkata kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatkanlah mayat ini. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab tidak. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi, apakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah tersebut. Lalu didatangkan kembali jenazah yang lain dan mereka berkata, ya Rasulullah, sholatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab iya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah dia meninggalkan harta? Jawab mereka, iya. Dia meninggalkan harta 3 dinar. Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ya Rasulullah, sholatkanlah mayat ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab tidak. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab, iya, hutangnya 3 dinar. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sholatkanlah teman kalian itu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, sholatilah dia, wahai Rasulullah, saya yang menanggung utangnya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyolatinya. Ini hadis riwayat Abu Bukhari dan An-Nasa'i dan Ahmad. Lalu dasar hukum kafalah selanjutnya yaitu ijma. Ya, para ulama menyepakati bahwa dibolehkan melakukan penjaminan. Sejak masa kenabian hingga sekarang, kaum muslimin melakukannya tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ya, jadi para ulama sepakat membolehkan atau mubah melakukan kafalah ini dalam muamalah karena sangat diperlukan dalam waktu tertentu. Ya, ada kalanya orang memerlukan modal dalam usaha dan mendapatkan modal itu biasanya harus ada jaminan dari seseorang yang dapat dipercaya gitu ya. Apalagi bila bisnisnya ini besar.
Nah, demikian juga kita dapati muamalah orang yang menjamin orang lain sejak abad-abad permulaan hingga kini tanpa ada yang mengingkari sama sekali. Jadi ijma ini telah dinukilkan ya di dalam kitab Hasyish Ibnu Abidin. Lalu rukun dari kafalah ya, rukun dari kafalah ini ada kafil, orang yang menanggung, yang berkewajiban menanggung, ada asil atau makbul anhu, orang yang berhutang atau orang yang ditanggung akan kewajibannya, lalu makbul lahu, orang yang dijamin ya, orang yang mengutangkan, yang diberi jaminan. Nah, kemudian yang keempat makbul bih, orang, barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh seseorang atau uang ihwalnya yang ditanggung ya, dari makbul anhu atau asil tersebut. Nah, inilah 4 unsur atau rukun daripada kafalah. Nah, dari rukun ini ada syarat-syaratnya ya. Syarat kafil yaitu baligh, artinya dia bukan anak-anak ya, berakal sehat dan orang yang diperbolehkan secara hukum menggunakan hartanya dan tidak melakukan ini secara terpaksa, jadi rela dengan kafalah. Dan asil tidak disyaratkan, jadi tidak disyaratkan ya seseorang itu baligh, berakal, kehadiran dan kerelaan, tetapi siapa saja dapat ditanggung di sini, jadi tidak disyaratkan. Jadi boleh saja anak kecil, orang yang gila gitu ya. Nah, kemudian makbul lahu diisyaratkan kenal dengan kafil atau orang yang menjamin, dan ini penting ya karena si penjamin akan berurusan nanti dengan makbul lahu ini, orang yang menerima jaminan. Dan makbul bih disyaratkan jenis, jumlah, kadar, pekerjaan atau segala sesuatu menjadi hal yang ditanggung atau dijamin itu haruslah jelas ya. Nah, syarat-syarat kafalah. Kemudian macam-macam daripada kafalah. Nah, kafalah ini macam-macamnya ada 2. Ada kafalah jiwa atau disebut dengan an-nafsi ya, kafalah jiwa atau dengan jiwa. Nah, kafalah an-nafsi ini adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin dalam komitmen untuk menunaikan hak wajib menghadirkan orang yang dijamin pada waktunya. Jadi adanya kewajiban bagi penanggung atau penjamin untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia janjikan tanggungan tersebut. Jadi ini disebut dengan kafalah jiwa. Nah, dalam jenis ini ada keharusan bagi pihak penjamin atau kafil ini untuk menghadirkan orang yang ia jamin kepada orang yang dia berikan jaminan tersebut atau makbul lahu tadi. Nah, penjaminan yang menyangkut masalah manusia hukumnya boleh ya menurut jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanabilah, dengan didasarkan kepada surah Yusuf ayat 78. Penjamin itu menanggung hutangnya dan itu harus ditunaikan gitu ya. Dengan demikian orang yang ditanggung tidak mesti mengetahui permasalahan karena kafalah menyangkut badan ya, bukan pada hartanya. Jadi contoh ya, A menjamin akan menghadirkan B yang sedang dalam perkara mahkamah atau perkara pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, dengan ini maka si A wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan si B dalam sidang yang telah ditentukan tersebut. Nah, penjaminan ini hanya berlaku pada hak-hak manusia, bukan berhubungan dengan hak Allah seperti hukuman pada minum khamar dan hukuman orang yang berbuat qazab atau menuduh orang lain yang berbuat zina dan sebagainya. Nah, jenis kafalah ini merupakan akad memberikan jaminan atas diri. Sebagai contoh dalam praktik
di atas ya, atau ada dalam praktik yang lain, umpamanya praktik perbankan untuk kafalah ini, yaitu seorang nasabah yang dapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Nah, walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetap bank terhadap toko tersebut berharap ya dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan. Nah, inilah kafalah, yaitu kafalah jiwa atau an-nafsi. Jadi menghadirkan seseorang sebagai jaminan. Lalu kafalah harta atau kafalah bilmal, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kafil ya, yaitu berupa harta. Nah, yang berupa harta ini umpamanya ada 3 macam sebenarnya. Ada kewajiban membayar utang ya, ada penyerahan benda gitu, ada tentang pembelian barang seperti itu. Nah, yang pertama tadi adalah kafalah biddain, adalah kafalah atau kewajiban membayar utang yang menjadi beban orang lain. Contoh A menjamin utang B kepada C. Nah, ini kafalah yang berupa hutang, tapi jelas hutangnya gitu ya. Nah, kafalah dengan penyerahan benda atau kafalah at-taslim ini diistilahkan demikian, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang dirampas ya, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli. Nah, diisyaratkan materi tersebut yang dijamin ini untuk kafil adalah pihak yang berhutang ya, untuk hasil pihak yang berhutang, seperti dalam kasus rampasan tadi. Namun bila bukan berbentuk jaminan, maka kafalah ini batal. Contohnya, A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B kepada C. Nah, apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikannya kepada C tersebut ya. Nah, kafalah dengan aib ya, apabila barang yang didapati yang namanya berupa harta terjual yang didapati itu ada cacat karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lainnya, maka ia yang membawa barang sebagai jaminan untuk hak pembeli pada penjual, seperti jika terbukti barang yang dijual adalah milik orang lain atau barang tersebut adalah barang gadai. Nah, ini tentang kafalah harta yang memiliki beberapa macam tersebut. Bagaimana pelaksanaannya dan kapan berakhirnya kafalah ini? Pelaksanaan kafalah ini ya, ini bersifat mengikat antara al-kafil ya atau penjamin dengan orang yang dijamin ya, dengan orang menerima jaminan dengan komitmen tersebut harus menunaikan hutang orang yang berhutang gitu, atau menghadirkan orang yang dijaminnya, dan penjamin tidak bisa membatalkan akad kafalah tanpa persetujuan dan keridhaan dari al-maqbul lahu. Nah, oleh karena itu kafalah ini dilaksanakan dalam 3 bentuk. Ada namanya munjas ya, atau tanjis, adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang. Nah, apabila akad penanggungan ini terjadi, maka penanggungan atau jaminan itu mengikuti akad utang. Maksudnya, apakah harus dibayar ketika itu atau kita ditangguhkan atau dicicil sesuai dengan akad ketika orang yang dijamin itu berhutang. Nah, kecuali disyaratkan pada saat akad penanggungan. Nah, kafalah ya, kafalah al-munjazah ini adalah jaminan mutlak yang tidak bisa dibatasi oleh jabatan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Di dalam hal ini ya, di dalam kafalah al-munjazah ini, pemberian jaminan dalam bentuk
jaminan prestasi ya, atau suatu hal yang lazim di kalangan perbankan, dan hal ini sesuai dengan hukum akad. Ya. Nah, menjamin sesuatu dengan dikaitkan dengan sesuatu, seperti jika kamu memberikan hutang kepada anakku, maka aku akan membayarnya. Atau jika kamu ditagih A, maka aku yang akan membayarnya. Nah, ini mu'akad taklik ya, adalah menjamin sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu. Ada mu'akad tauqid, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu. Seperti ucapan seseorang, bila ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang menanggung pembayaran hutang. Nah, menurut mazhab Hanafi penangguhan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi'i ini tidak sah atau batal. Apabila akad ini telah berlangsung, maka orang yang diberi jaminan boleh menagih kepada kafil atau kepada mamnu anhu ya. Kapan berakhirnya? Ya, berakhirnya apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik, atau si makulahu membatalkan atau dia merelakan, maka akad kafalah tersebut ya itu berakhir. Mengapa kafalah ini hukumnya adalah mubah? Karena di dalam kafalah ini ada hikmahnya, yaitu tumbuhnya sifat saling tolong-menolong bersama manusia. Di sini orang yang dijamin atau asil itu terhindar dari perasaan malu dan dari perasaan tercela gitu ya. Kemudian makulahu juga akan terhindar dari unsur penipuan karena sudah ada penjamin. Dan kafil akan atau penjamin itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menolong orang lain. Demikian anak-anak sekalian ya, materi kita tentang kafalah. Insyaallah apa yang sudah kita pelajari tersebut ini ilmu yang kita sama-sama pelajari ini ada berkah bagi kita semua. Mari kita akhiri ya pembelajaran ini dengan sama-sama melambaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.